kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa yang terjadi di malam penjebakan babi ngepet. Itu di malam yang keberapa saya juga lupa, tapi yang jelas waktu kita pas merencanakan sebuah strategi untuk menyelinap masuk ke rumahnya Mas Putra. Nah, di sini banyak sekali yang salah paham. Kenapa tim nggak cepat-cepat cari Mas J? Kenapa nggak ini malah ngobrol? Mas J kenapa nggak melawan? Padahal punya fisik pesilat, padahal guru pesilat. Oke, di sini akan saya jelaskan semua secara gamblang, secara terperinci, dan nanti mudah-mudahan tidak ada timbul pertanyaan lagi. Ya, betul. Oke, dari awal kita pembukaan, nih kita sediakan gambar. Di pembukaan ini kita tidak sadar di mana ternyata di belakang kita, dan Mas Pur pun juga tidak sadar. Mungkin Mas Pur lihat, cuma ngiranya warga. Agak ya lewat lah, namanya kita on kamera di perkampungan. Itu kan random banget, ada orang yang lewat, ada orang yang mau naik motor gitu. Dan di situ ternyata yang lewat itu adalah si pemilik rumah atau pelaku babi ngepet atau yang bernama Mas Sano. Mas Sano. Di sini beliau mengintip dan mendengar pembicaraan kita. Dan kita tidak sadar. Setelah kita melakukan pembukaan, kita berjalan menuju rumah melakukan pengintaian tepat di posisi yang sebelumnya. Di situ kita sudah di samping sebelahnya itu ya. Di situ kita sudah merencanakan apa yang harus kita lakukan. Dan akhirnya tim dibagi dua, di mana tim satu memancing agar Mas Sano keluar rumah, dan tim 2 saya dan Mas Re menyelinap masuk untuk mencari tanda bukti apa yang dilakukan oleh Mas Sano. Ada bukti di dalam rumahnya itu, soalnya kan ada ininya, udah jelas babinya keluar dari tapi kita nggak tahu namanya itu babi kan. Yang punya rumah, itu bukan babi saya. Entah itu di situ ngepet atau malah saya kehilangan uang. Nah, kalau kayak gitu berarti juga. Akhirnya mau nggak mau kita menjadi detektif dadakan, kita menyelinap. Dan ternyata strategi yang kita jalankan itu sudah diketahui sama Mas Sano, di mana tidak sadar kita yang masuk ke strategi Mas Sano. Mas Sano yang keluar membantu tim 1 yang isinya Mas Gase, Mas Diki, dan Mas Putra. Itu adalah Mas Sano bayangan kalau menurut saya sih. Karena setelah tim 1 melancarkan tugas, itu saya nggak ada 5 menit kok. Saya langsung nyelinap masuk. Saya langsung on GoPro yang saya pegang itu. Berarti itu hanya nggak ada 5 menit. Langsung itu ketangkepnya itu. Itu langsung. Saya masuk satu ruangan yang ada sesajen. Saya keluar ruangan, itu Mas Ray udah disekat. Dan itu tim 1 menurut saya, kok ini mana kok nggak nusul-nusul dan kok cepet banget. Tapi di tim 1 nih, screenshotannya ini, tim 1 ini melakukan tugasnya sudah dengan baik, bahkan lama di situ. Lama, saya itu 2 jam lebih, Mas. Nah, di saya itu nggak ada 2 menit, nggak ada 3 menit, itu Mas Sano udah di dalam rumah lagi. Dan di sini kesimpulannya ternyata sosok Mas Sano ini ada 2. Menurut saya yang bayangan yang di luar yang menemani melatih Mas Putra. Ini kalau saya jadi Mas Sano ya, ibaratnya saya jadi Mas Sano tuh ini. Oh, ini strategimu, oke tak ikutin, tapi kamu nggak sadar masuk strategi saya. Akhirnya dia menjalankan yang kita merasa strategi kita berjalan dengan baik, ternyata kita masuk ke strategi Mas Sano. Oke, lanjut. Di sini saya dan Mas Re tertangkap dan Mas Re dijadikan tawanan. Di mana saya nggak mau kalau Mas Re dijadikan tawanan. Saya bertukar diri, menyerahkan diri. Ya wes, lepas adikku, aku yang kamu sekap aja, saya nggak akan melawan. Oke, tapi saya biarkan adik saya keluar dulu. Rehan keluar tuh. Rehan keluar. Dan di situ Sano tuh udah merasa menang di atas angin. Karena udah dapat 1 kan. Kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kamu akan saya siksa di sini. Ya, saya di situ cuma diem dan berharap
cepet susul aku pas putra Mas Gasih, Mas Diki, cepet susul aku. Itu ini Mas, posisi pas nulisnya. Nah itu dia itu ya nih mau saya ceritakan, dia itu gemedi. Kamu mau saya bawa kemana aja, terus terserah saya, kamu nggak bakal selamat. Gitu. Memangnya saya mau dibawa kemana? Yang jelas kamu akan saya bawa ke hutan Kemitir. Saya disitu siksa, buok, saya nggak ngelawan karena pisau atau senjata tajam itu sangat menempel di bagian tubuh saya, yaitu di leher. Ya sudah, saya nggak akan melawan, tapi izinkan saya ke toilet dulu. Mau ngapain kamu? Saya mau buang air kecil daripada saya ngompol membasahi, mengotori rumah kamu di sini. Oh ya sudah, sana. Sambil diantar, dia nunggu di depan pintu masih pegang senjata tajam. Nah, waktu itu saya pergunakan untuk menulis. Cek. Ya saya ini gamblang aja, daripada nanti pas buang mencurigakan. Saya megang satu buah kertas, keluar dari kamar mandi. Apa yang kamu pegang? Ini kertas. Dibaca sama dia. Oh itu malah dibaca. Dibaca. Kamu ini stres apa gimana? Kata dia. Itu terus dianya mikirnya apa? Nangkepnya. Saya udah hilang arah, saya udah stres, saya ngawur nulisnya. Ya saya bilang, saya cuma bisa nulis kayak gini, mungkin ada orang terakhir yang bisa membaca, ini adalah pesan-pesan terakhir saya. Lah ini nama-nama siapa? Ini nama-nama yang mungkin pernah terlibat dalam hidup saya. Itu saya berbohong. Karena di awal saya menjelaskan adalah ekor adalah kunci. Nah, dia nggak akan tahu. Kalau saya menulis Mas Gasih tolong saya di hutan Kemitir, itu dia kan tahu. Jelas-jelas pasti kertas saya dimusnahkan sama dia, dibuang atau dibakar. Nah, akhirnya di situ ya wes lah, tidak mempersalahkan. Pas saya diseret keluar, itu tim 1 masih belum kelihatan di saya wol-wol, saya buang di depan pintu tuh kalau nggak salah tuh, saya masih ingat. Di emperan itu. Kita namanya juga di emperan itu. Nah, saya diseret-seret di situ. Akhirnya ada beberapa puluh meter, ada mungkin berapa meter lah. Saya sempat izin kencing lagi, di mana saya pergunakan untuk menulis kertas lagi. Oh ini rumah ini madepnya ke arah utara, saya dibawa ke arah kanan, berarti ini adalah arah timur. Nah itu nangkep saya sih, saya nggak tahu juga. Ya udah saya nulis U S B, nah timurnya tak kasih tanda panah tuh kalau nggak salah. Akhirnya itu petunjuk terakhir saya. Nah di sini masuk ke tim, di mana tim merasa 2 jam menjalankan tugasnya tapi kebingungan. Ini si Sanonya itu marah-marah. Wush, aku kesuwan ini, kamu tuh ganggu saya mau istirahat, mau tidur. Pokoknya sudah saya cegah-cegah, udah tolongin dulu lah mas, tolongin dulu. Dia udah gak mau, dia harus pokoknya ngotot pengen pulang gitu aja. Buntutin dari belakang sampai dia udah bener-bener di depan rumah. Aku lah, bingungnya. Ya, di masjid kalau masjid wis metu bolong kan itu pikirannya. Ya jelas. Sampai kita datangin ke situ, diintip, gak ada dodol kiri, terus ketok-ketok dulu, gak ada nyaut. Gak lama kemudian Mas Re itu malah datangnya dari arah sana jauh, mas, nggak keluar dari rumah itu juga. Katanya dibingungkan. Nah ternyata Mas Re itu waktu saya suruh keluar, kita setelah kumpul kembali kan, hari besoknya kita membahas apa sih yang sebenarnya terjadi. Mas Re itu ternyata dibingungkan jalan keluar mencari kalian tuh gak ketemu. Nah nih saya kasih ke screenshot lagi, dimana kenapa tim di sini ngobrol, kenapa tim di sini duduk, karena dia nggak tahu harus cari saya kemana. Iya. Sedangkan di dalam nggak ada suara sama sekali, di center nggak ada ya, nggak ada. Cuman ada kotak, ada cincin batu. Akhirnya ada nemu titik terang, Mas Gasih menemukan sebuah kertas, dibuka, isinya tulisan saya, yang dimana kata kuncinya adalah dari ekor tulisan tersebut. Nah di situ tim baru bisa bergerak, karena tim kalau mau bergerak kemana nggak tahu. Nggak tahu. Nanti mau asal ke hutan kata salah, ya kan? Orang kita tuh nggak tahu arah mau mana. Ini Mas J ngumpet dengan sendirinya atau diculik atau kenapa enggak tahu. Iya.
Karena apa? Nah, ini penjelasannya kenapa tim di situ ada duduk. Duduk itu bukan kok nyantai, bukan kok nggak memikirkan, bukan ya teman-teman ya. Itu mereka pun juga bingung sebenarnya apa yang harus dilakukan, mau kemana ini gitu. Nah, ini menemu titik pencerahan dari kertas tersebut. Akhirnya tim mulai bergerak dan di situ bertemu dengan petunjuk kedua saya, yaitu ke arah utara. Dan di situ tim mulai bergerak lebih yakin lagi ke arah mana, karena itu adalah bukti petunjuk dari saya. Jadi tim bergerak. Nah, di sini masuk ke segmen saya. Saya di situ diseret, dipukul. Dan ini banyak banget komentar, kenapa masih pada waktu izin buang air kecil atau kencing tidak melawan? Masih kan punya basic pesilat, guru silat, mana percuma dong ikut PSAT gak bisa melawan. Nih teman-teman, bisa saja saya izin kencing tapi saya nggak kencing, saya lari. Lah, ini saya berpikir orang ini udah kesetanan, orang ini udah dirasuki iblis dalam dirinya, dia udah dibutakan dengan urusannya, bahkan tidak berpikir dengan kemanusiaan, sama sekali tidak ada. Di situ saya lari pun percuma, saya bisa dicegat di depan sana, karena dia bisa menghilang, daripada saya melawan, menambah dia semakin tidak terkontrol, saya manut. Dan kenapa manut aja Mas? Pasti kan ya namanya di pesilat kan ada kuncian, bahkan bisa membuka kunci pada saat ditodong. Ini ya teman-teman ya, situasi seperti itu tidak seperti di film-film teman-teman. Di film-film memang sudah di skenario, ditodong pun nanti dibalik gini bisa lah. Di kenyataan ini bukan film teman-teman. Film itu adalah skenario dan tidak mungkin terluka, karena nanti kalau saya gini kamu gini ya, kalau saya berbalik gini kamu pisaunya jatuhin ya, itu adalah film. Nah, kalau yang terjadi di malam itu adalah benar-benar apa ya, nyata, tidak skenario. Saya bisa saja bergerak nyikut, terus saya langsung balik putar. Iya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, kamu lagi dek, dia lancot. Nah, kalau saya dipukulin, di situ ada dua pilihan. Saya tetap dipukulin, apa saya ngelawan dengan resiko saya digorok leher saya. Menurut saya dulu waktu latihan saya udah sering dipukulin sama pelatih, bahkan itu adalah makanan sehari-hari pada waktu latihan, dipukulin. Oh ya udah, saya mending ikutin alurnya, mau dipukulin seberapa lama itu udah biasa semenjak dahulu waktu latihan. Nah itulah kenapa banyak bilang berarti nggak ada gunanya dong ikut PSAT, berarti nggak ada fungsinya dong. Nah ini fungsinya, saya dipukulin masih tetap bisa hidup, masih bisa sadar. Cuman kalau saya digorok lehernya itu udah beda cerita. Saya nggak punya ilmu kebal, saya orang biasa. Nah, kenapa saya nggak melawan? Dan di sini jawabannya. Soalnya kenapa saya nggak kabur? Di sini juga jawabannya. Kalau saya kabur, lari beratus-ratus meter pun, dia tinggal celing ada di depan saya. Dia tambah murka, crot, tusuk perut saya. Kampung kan? Nah itulah. Dan saya berharap kalian mengertilah, coba rasakan pada saat di situasi itu. Kita berpikir jangan hanya melawan toh, resikonya pilihannya ada dua. Berhasil melawan kita selamat, tidak berhasil kita mendapat resiko yang lebih besar. Ya, dengan sombongnya Sano memerintahkan babinya, di situ babi jadi-jadian itu untuk menjemput kalian ya kayaknya. Diperintahkan untuk menjemput dan diberitahu posisinya di mana. Sebenarnya di situ karena dia sudah merasa menangkap salah satu dari kami, dia merasa hebat dan dia merasa di atas angin. Tapi ternyata di situ adalah jebakan juga. Di sini penuh jebakan. Saya bisa saja melawan, tapi saya nggak melawan agar dia merasa menang, merasa sombong. Akhirnya nggak tahu di balik belakang kita tuh ada siapa, ada apa, nggak tahu. Jadi kuncinya jangan pernah menganggap dirimu hebat karena di atas langit masih ada langit, dan jangan pernah menganggap dirimu paling sengsara karena sejatinya di bawah dirimu itu masih banyak orang yang lebih sengsara.
Jadi misalnya nek seneng ya aja nek seneng aja bunga-bunga, nek susah ya aja susah-susah. Itulah pelajaran yang kita ambil. Semedeng bae. Ya, kalau seneng ya nggak apa-apa, seneng silahkan, tapi jangan terlalu seneng. Di saat susah ya nggak apa-apa susah, nanti akan ada waktunya kalian seneng, ada waktunya kalian susah. Di saat susah kalian jangan terus kok lah urip kok koyo ngene, urip kok malah ya Allah ngene hidup ini tidak adil, jangan seperti itu ya. Jadi berlebihan mengeluhnya. Nah mungkin penjelasan saya sampai di sini pada waktu malam itu. Kenapa saya nggak melawan, kenapa saya nggak kabur, yaitu saya kabur mau berapa puluh meter pun, berapa puluh kilometer pun dia dengan mudah menemukan saya karena dia bekerja sama dengan banyak sosok di sana. Dengan sekejap dia bisa menemukan saya, itu menambah resiko saya akan dibunuh menggunakan sajam. Kalau saya melawan, saya akan menambah emosi. Sekarang gini, teman-teman kalau berhadapan dengan seseorang udah bener-bener marah, tapi orang itu tidak ngelembah mana, tidak ngelegowo, tapi malah tambah ngelawan, itu teman-teman akan semakin terbakar kan emosinya. Kita sebagai manusia biasa pasti adalah punya rasa emosi kilaf. Di saat emosi sudah tidak terkendali, setan berbisik kepada kuping dan hati sudah tidak dapat dikendalikan. Itulah kenapa terjadinya pembunuhan. Kayak KDRT itu sebenarnya siapa sih yang mau di dalam KDRT, di dalam situasi KDRT? Nggak ada yang mau. Tapi setiap suami istri pasti punya sebuah permasalahan dan cekcok yang masing-masing jalarannya apa ya, masing-masing sebabnya. Tapi nih si istri ini kebanyakan Jawa, kebanyakan gini nyari menang sendiri. Yang cowok ini sing suami ini sebagai laki-laki diwanani istri, dia akan nambah muntah, tambah tidak terkontrol emosi, terjadilah sebuah KDRT. Nah itu kenapa emosi dilawan dengan sabar, ya hasilnya seperti ini, tidak akan terjadi yang tidak seharusnya terjadi gitu. Oke, mungkin ya saya rasa di sini kesimpulannya adalah strategi kita diketahui oleh Mas Ano, dan kenapa tim lambat bergerak karena tidak tahu arah mau kemana bergerak. Dan di situ kenapa saya tidak melawan, ya karena menurut saya melawan itu akan menambah beban yang lebih beresiko lagi. Kenapa saya tidak kabur? Karena dia bersekutu dengan banyak iblis, dengan sekejap bisa menemukan saya, mau bersembunyi dimanapun dia dapat menemukan saya. Dan akhirnya keputusan yang saya pilih ternyata benar. Tim bisa menemukan saya tidak sampai digorok leher saya, dan saya sampai bisa menjadikan video ini pengarah untuk kalian semua, dan saya sampai saat ini masih tetap bernapas dengan lega. Alhamdulillah, dan sekarang udah clear semua, dan bahkan pok-pok aneh iblisnya sudah kita rampungin juga, orangnya juga udah minta maaf. Dari situ ya saya sebagai manusia biasa pada waktu tertangkap ya saya ingat, pada waktu saya dipukuli itu saya ingat, saya pengen pukul balik kata saya. Aduh, karena dia udah menyadari kesalahannya, dia udah minta maaf kesalahannya, ya sudahlah, mau saya pukuli sampai meninggal pun apa yang saya dapat. Sebaik-baiknya orang itu memaafkan kesalahan orang. Jadi teman-teman yang merasa tersakiti hatinya oleh siapapun, saudara, teman, atau siapa, itu kalian adalah orang yang paling bijak di saat kalian memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sudah saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.